Guys, plot cerita dari film Doctor Strange yang ketiga bocor. Hey guys, welcome to Daily Screen. Balik lagi di konten Daily Update. Sekarang kita punya satu informasi penting dari project MCU masa depan. Datang dari project film Doctor Strange yang ketiga yang kabarnya akan mengadaptasi cerita komik dari Time Runs Out. Nah, rumor ini bukan kaleng-kaleng karena kita dapatkan dari situs thecomiccircus.com. Dia ini punya orang dalam terkait dengan produksi film dari Doctor Strange yang ketiga ini. Latar cerita dari film Doctor Strange yang ketiga ini langsung dari kejadian post-credit scene dari film Multiverse of Madness, di mana ada karakter Clea yang tiba-tiba datang mencari Doctor Strange. Kemudian di situ kita melihat Doctor Strange kan sudah bermata tiga. Nah, mata tiganya ini punya artian besar dan kemampuan besar untuk menuntun Clea dan sebuah organisasinya untuk menyeimbangkan multiverse yang udah kacau balau. Yang semakin menariknya adalah Clea ini ternyata adalah anggota organisasi dari The Black Priest yang merupakan organisasi yang menyeimbangkan multiverse, di mana mereka ini spesialisasinya adalah untuk menghilangkan beberapa multiverse yang tidak penting. Dan bedanya dengan Galactus, mungkin kalau Galactus kan memakan universe, memakan bumi gitu untuk kekenyangan dia sendiri gitu. Tapi untuk The Black Priest ini, organisasi ini khusus untuk menyeimbangkan universe, sehingga kalau ada realitas yang mungkin nggak berguna gitu mereka hancurkan gitu aja. Mirip-mirip kayak perannya TVA ketika di bawah komando dari He Who Remains. Di situ kan ketika ada realitas baru yang tumbuh yang tidak seharusnya sesuai dengan Sacred Timeline-nya, jadi dihancurkan dan juga dihilangkan oleh TVA. Nah, sama juga dengan tugas dan juga fungsi dari The Black Priest ini, mereka akan menghancurkan universe ataupun hal yang mengancam inkursi yang seperti yang terjadi di Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan sekarang faktanya bahwa inkursi sudah terjadi. Clea dan juga The Black Priest ini akan meminta bantuan kepada Doctor Strange untuk sekaligus juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi di film Multiverse of Madness, di mana Doctor Strange ini juga secara tidak sengaja menyebabkan inkursi bertabraknya dua dunia. Nah, menariknya juga, tempat tinggal dari organisasi The Black Priest ini ataupun markas besarnya itu ada di antara dunia-dunia yang udah hancur itu, di sebuah ruang kosong yang udah hancur, dan disitulah markas mereka. Di awal film dari film Doctor Strange yang ketiga nanti, Doctor Strange akan dipertemukan dengan kelompok The Black Priest ini oleh Clea di ruang kosong di antara dua inkursi ini, guys. Jadi sekarang gue sangat optimis dengan cerita yang ditawarkan di film Doctor Strange yang ketiga. Gue sangat senang bagaimana tema dari komik Time Runs Out ini benar-benar diadaptasi di film ini, sehingga ini membuat konsistensi dari film Doctor Strange khususnya MCU bahwa sebenarnya Doctor Strange itu baik di varian atau bukan, merupakan makhluk yang paling berbahaya yang bisa menghancurkan multiverse itu sendiri, selain dengan bagaimana serangan-serangan yang hadir dari Council of Kang nantinya, bagaimana Kang the Conqueror nanti hadir. Sebelum itu terjadi, bahwa Doctor Strange sendirilah yang menyebabkan semua itu bisa timbul gitu. Meskipun kita tahu bahwa terbunuhnya He Who Remains juga menyebabkan bagaimana banyaknya cabang-cabang multiverse di MCU, tapi juga peran Doctor Strange yang dia banyak sekali melanggar aturan waktu itu juga menyebabkan inkursi yang sangat berlebihan yang semakin membuat kacau balau multiverse yang ada di MCU. Jadi benar perkataan mereka di Earth 838 bagaimana bahwa Doctor Strange ini adalah salah satu makhluk yang berpotensi besar menghancurkan multiverse. Bukan Scarlet Witch, bukan Kang sebenarnya, tapi justru balik lagi ke Doctor Strange itu sendiri. Jadi sekarang semakin masuk akal bahwa event di film Doctor Strange yang ketiga ini, kenapa mereka merilisnya sebelum Avengers Secret Wars, jelas saja sebagai tumpuan dasar, tumpuan awal untuk terjadinya perang besar-besaran di film Avengers Secret Wars nantinya. Dan sekarang mari kita membahas apa itu Time Runs Out. Jadi ada sebuah event komik yang namanya Avengers Time Runs Out, itu menjelaskan banyak hal yang sangat menarik. Intinya adalah pertarungan melawan waktu, bagaimana para Avengers ini mencegah sebaik mungkin terjadinya inkursi atau tabrakan antara dua dunia, di mana ini terjadi dengan Earth 1610 dan juga Earth 616, di mana Earth 616 ini adalah tempat para Avengers utama itu ada. Jadi para Avengers yang ada di Earth 616 ini benar-benar berjuang mati-matian agar inkursi itu bisa terselesaikan. Nah, menariknya di dalam cerita komiknya hanya sosok Doctor Strange lah yang bisa menghentikan
menghentikan inkursi tersebut. Tapi pada akhirnya memang inkursi tersebut tidak bisa dihentikan karena sudah dimulai. Lagi-lagi yang kayak gue bahas di awal video, inkursi di film Multiverse of Madness sudah terjadi. Artinya tidak ada yang bisa mencegah inkursi tersebut, dan sampai detik ini sejak Multiverse of Madness, inkursi itu terus menyebar dan menghancurkan berbagai multiverse. Makanya itu nyambung banget dengan Loki season kedua. Kita sempat melihat bagaimana ada bentuk gambaran multiverse yang setengahnya kan tetap kayak Sacred Timeline, satu garis gitu ya. Tapi setengahnya lagi itu kan berantakan, kacau balau. Fenomenanya itu nggak kayak terbentuknya Nexus Baying di mana kayak realitas bertumbuh, warnanya itu tetap hijau. Tapi di trailer Loki season kedua itu warnanya kacau balau, dan gue yakin itu disebabkan juga dengan inkursi, bukan sepenuhnya ulah dari Kang the Conqueror. Selain memang usaha dari TVA, Loki gitu untuk mencegah keseluruhan multiverse itu kacau balau, tapi gue yakin juga semua itu juga ada usaha dari The Black Freeze untuk mencegah kekacauan lebih lanjut lagi. Tinggal setengahnya ini masalah dari MCU, sehingga dari setengahnya inilah akan terbentuk Secret Wars nantinya. Kita kesampingkan dulu lah soal Kang. Sebelum munculnya Kang, semua itu juga bermula kekacauan juga hadir disebabkan juga dengan inkursi yang disebabkan oleh Doctor Strange juga. Nah, benih-benih dari event Time Runs Out ini juga sudah ditanamkan jauh-jauh hari di project-project MCU fase 4, 5, hingga ke-7 itu guys. Project pertama yang memperingatkan penonton bahwa event Time Runs Out itu sudah terjadi adalah di Loki season yang pertama. Time Runs Out mungkin merupakan langkah pertama menuju Secret Wars karena acara ini langsung mengeksplorasi bahaya dari penciptaan berbagai realitas. Dengan hadirnya banyak realitas ini tentu saja akan mendatangkan banyak varian Kang yang juga akan menghancurkan struktur realitas itu sendiri. Jadi Project Loki season 1, season 2 itu juga menjadi sebuah peringatan bagi para penonton tentang mengapa membebaskan sebuah timeline merupakan sebuah masalah dalam jangka panjang selama Kang itu masih ada. Project MCU selanjutnya yang juga memperingatkan tentang Time Runs Out adalah project dari Marvel What If. Karena di cerita series dari What If tersebut, kita melihat bagaimana Stephen Strange ini di dunia lain sedang mencegah kematian dari kekasihnya Christine Palmer. Tapi kenyataannya dia tidak bisa mengubah apapun, malah Doctor Strange ini mengubah sebuah titik tetap yang menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya. Termasuk juga dengan kekasihnya Christine Palmer. Dan kejadian ini kemudian meninggalkan keheningan dan kegelapan di sekelilingnya. Jadi nggak ada lagi realitas, cuman Doctor Strange dengan kegelapan di sekelilingnya. Gue yakin bahwa markas dari The Black Freeze tersebut kayak yang ada di film What If deh. Di antara ruang kosong itu maksudnya kayak gitu, yang gelap-gelap kayak gitu guys. Di project MCU terakhir yang memperingatkan datangnya event Time Runs Out hingga ke Secret Wars adalah tentu saja Doctor Strange Multiverse of Madness. Momen tersebut digambarkan ketika Doctor Strange dari Earth 616 menjelajahi multiverse yang menggunakan mayat salah satu varian buminya untuk menyelamatkan America Chavez ketika dia berada di realitas lain. Dan jelas itu adalah pelanggaran yang sangat besar yang menyebabkan inkursi yang terjadi di seluruh universe. Meskipun itu kayak sepele bagi Doctor Strange karena demi menyelamatkan America Chavez dan juga mengalahkan Scarlet Witch, tapi dampaknya akan terjadi di film Doctor Strange yang ketiga. Makanya di post credit scene, Clea datang karena sudah melihat dampak yang terjadi dan dia membawa Doctor Strange ke The Black Freeze. Dan Black Freeze ini meminta Doctor Strange untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi dengan membantu mereka untuk menstabilkan universe. Fakta menariknya, kalau di dalam komiknya, organisasi The Black Freeze ini pada ujungnya ternyata dipimpin oleh seorang Doctor Strange itu sendiri yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Doctor Strange bahkan dengan satu kali ucap, hancurkan semua, udah selesai gitu, universe tuh hancur gitu. Dan secara keseluruhan dengan apa yang kita berikan tadi, gue sangat setuju dengan event Time Runs Out ini diadaptasi di Doctor Strange yang ketiga. Dan satu masukan yang sangat mendalam untuk MCU kedepannya adalah jangan masukkan superhero terkenal lainnya di film Doctor Strange. Kayak kasus Multiverse of Madness, mereka memasukkan Scarlet Witch sebagai villain utama, itu kayak memecah fokus kita. Jadi kita kan satu pihak kita ngefans sama Scarlet Witch, satu pihak kita juga ngefans dengan Doctor Strange, jadi pecah nih. Jadi, ancaman yang dilakukan oleh Scarlet Witch walaupun sebesar itu, nggak yang membuat kita care, ataupun yang membuat film ini berhasil dibandingkan dengan film pertamanya. Gue sangat setuju kalau project film Doctor Strange yang ketiga harus lebih fokus ke karakter Doctor Strange yang itu sendiri, sama kayak film pertama. Kan kalau film pertama luar biasa berhasilnya karena nggak ada tuh superhero-superhero lain yang hadir di film tersebut. Nah,
Doctor Strange yang ketiga akan lebih baik kalau itu merupakan perjalanan solo dari Doctor Strange itu sendiri. Ya mungkin dengan hadirnya kayak Clea, The Black Phrase itu sebuah tambahan sama kayak kehadiran Dormammu di film pertama. Itu nggak masalah. Jangan masukkan superhero terkenal lainnya di film mereka. Itu kayak cuman membelah fokus saja dan nggak berhasil kan buktinya di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan gue berharap bahwa gairah kita untuk peduli lagi dengan Doctor Strange semakin meningkat dan jangan membatasi penonton untuk rendahkan ekspektasi dan sebagainya. Gue maunya bahwa film ini diberikan ekspektasi tinggi tapi juga hasilnya begitu tinggi gitu, karena film Doctor Strange yang ketiga adalah titik tumpu untuk terjadinya Secret Wars dan kita akan melihat bagaimana upaya dari para superhero untuk mencegah inkursi dan tabrakan dunia dan bagaimana mereka menyelamatkan universe utama dari MCU, tentu saja juga untuk mengalahkan Kang the Conqueror. So itu saja updatean kita di hari ini, di minggu ini. Semoga saja ini dapat memberikan referensi baru buat kalian untuk memandang MCU masa depan yang cerah gitu ya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you.